Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Sikat gue coba. Hah? Coba sikat gue. Gak ada yang nyerang Jokowi dan Gibran. Mereka sendiri yang minta diserang. Urusan ijazah. Kalau emang asli tinggal tunjukin aja ke muka Roy Suryo. Kelar urusan. Belum lagi urusan 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Wajar aja kalau rakyat menagih janji. Bacot lo, tai. Firdaus lagi. Katanya Firdaus ini adalah ketua termul ya guys ya. Entah apa tujuan Firdaus ini sampai memberikan pembelaan yang begitu besar terhadap Mas Wapres dan juga Pak Mulyono. Dan siap menjadi benteng Pak Mulyono dan juga Gibran, siapapun yang menyerang. Kurangnya orang-orang yang menyewa jasa Firdaus sebagai pengacara sehingga Firdaus ini beralih untuk menjadi ketua termul dan kerap kali nyinyir di media sosial. Siapapun yang mengkritisi Pak Jokowi dan juga Mas Gibran dianggapnya sebagai musuh dan mengancam balik si pengkritik. Dan semua ini membuat rakyat yang peka terhadap situasi, yang peka terhadap apa yang menjadi perilaku Pak Mulyono dan juga Gibran, semakin semangat untuk bersuara dan bahkan sampai mak-mak juga bersuara. Firdaus ini dikatain anjing Mulyono. Aduh, ini parah. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita simak videonya seperti apa dan silahkan simak baik-baik. Oh, ngeri kali ancamannya bang. Gue salah satu orang yang sering nyerang Jokowi dan keluarganya. Lu mau apa? Mau sikat gue? Sikat. Nah, lu pikir gue takut sama lu? Enggak sama sekali ya. Ancaman lu nggak ada artinya buat gue. Cuma dua hal yang gue takutin di dunia ini, Tuhan dan orang tua gue. Selebihnya gue nggak pernah takut sama siapapun. Selama itu gue berdiri di atas nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Lu sadar gak? Pakai logika lu ya, yang waras. Apa yang sudah dilakukan si Jokowi beserta keluarganya terhadap bangsa ini, terhadap rakyat ini. Jadi sangat wajar kalau si Jokowi mendapat serangan dari rakyatnya sendiri. Hah? Lu nggak usah pakai ngancem-ngancem ya. Gua ancaman mau dibunuh udah cukup sering bang. Dan itu pun nggak akan pernah bisa membungkam suara gua. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia, semua makhluk hidup akan bertemu dengan kematian. Jadi nggak ada yang perlu gua takutin dari kematian. Paham lu? Tangkap yang telah melecehkan Polri. Tangkap teroris. Saya akan coba tanggapi ya video ya anjing peliharaannya Jokowi ya, dia lapar tuh, teriak-teriak tuh, tangkap orang yang melecehkan Kapolri, tangkap teroris. Kamu menyebut teroris, kalimat teroris ya, otak bapak kamu sendiri PKI loh ya, otak bapak kamu sendiri PKI, jangan teriak-teriak teroris di sini ya. Kalau bapak kamu punya darah haram PKI, nggak usah teriak-teriak teroris ya. Nggak ada manusia paling bejat jual mulut di media, kasihan banget ya, malah jadi anjing kamu ya, apa kelaparan ya. Ini kok ada pengacaranya Jokowi ya, kayak binatang lapar aja kamu ya. Apa nggak ada cara lain kamu bicara ya? Yang teroris itu siapa? Dia merugikan apa? Arti teroris itu apa? Kelompok PKI kamu itu loh ya, yang memberontak ya, yang menjadi pembunuh di negara ini. Jadi jangan teriak-teriak teroris kamu ya. Jangan jadi asu kamu di sini teriak-teriak teroris. Otak bapak kamu sendiri PKI, pembunuh, pemberontak di negara ini ya. Sampai detik ini otak bapak kalian belum diakui oleh Pancasila. Jadi jangan teriak-teriak teroris kamu. Kalau kamu ingin membuktikan ijazahnya Jokowi, ya buktiin. Punya kemampuan apa enggak otak kamu? Katanya pengacara. Makanya bedain tuh isi otak sama isi pantat kamu. Ya, percuma kan kamu jadi pengacara. Percuma kamu pakai dasi 7 meter hanya jadi pengikat leher anjing di jalan. Ya. Kalau sekitar 10-11 tahun yang lalu Gibran memang pemilik akun Fafa, ya memang kenapa? Lantas soal akun Fufu Fafa yang dikatakan adalah akun milik Gibran. Sejak kabar Fufu Fafa ini disebarkan pada Agustus lalu, sampai saat ini tak pernah terbukti bahwa akun Fufu Fafa ini memang akun Gibran. Si penyebar gosip tiba-tiba saja menghilang, sementara pasukan anti Jokowi terus mengatakan dengan nada pasti bahwa akun itu pasti milik Gibran. Buat saya sih persoalan intinya bukanlah pada siapa pemilik akun Fufu Fafa. Saya sendiri memang termasuk yang tidak percaya Gibran adalah pemilik akun Fufu Fafa yang menyerang Prabowo dengan cara yang sangat merendahkan. Nah, teman-teman kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi yang lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan.
Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana para netizen saling berdebat satu sama lain ya di beberapa media sosial ya, salah satunya yang bernama Firdaun ini mengatakan kepada para yang membenci atau yang menghujat terus Bapak Gibran ini ya, dia bilang saya akan sikat semua siapa orang yang selalu membuli Bapak Gibran ini ya, seakan-akan dia memang benar-benar orang yang sangat gagah perkasa yang bisa membuat keputusan untuk bisa segera melaksanakan tugas ini ya, untuk menuntaskan para orang-orang yang pembenci Bapak Gibran ini. Namun dalam hal itu ada seorang pemuda ini menantang dia kembali, katanya ya udah sikat saya saja, saya dulu yang disikat Pak, begitu ya. Seakan-akan perdebatan-perdebatan itu ya banyak netizen yang tidak suka. Para termul-termul ini memang benar-benar membuat gara-gara ya, membuat gaduh di negara kita ya, padahal mereka juga yang salah satunya membuat onar. Kenapa? Karena mereka tidak terima, mereka muak dengan orang-orang yang menghujat Bapak Gibran ini ya. Gimana orang tidak menghujat Bapak Gibran ini ya? Karena kelakuannya sendiri yang tidak arogan atau tidak pantas disebut wapres, karena dia seolah-olah kayak kurang, ada kekurangan gitu dari segi perkataannya. Nah, sedangkan dalam hal tersebut ya banyak hal-hal yang sudah kita lihat bahwa Pak Gibran ini sudah banyak netizen yang tidak suka dengan dia karena dari segi perlakuannya itu yang tidak memprofesionalkan diri sebagai wapres ya. Tentunya banyak dari situ termu-termu yang sudah geram dengan para pendukungnya Bapak, pembencinya Bapak Gibran ini, sehingga mereka segera mengambil tindakan yang menegaskan kembali mendukung Bapak Gibran ini atau bagian dari geng Solo ini, agar pemimpin mereka jangan terus seperti begitu merasa bersalah, padahal kesalahan sudah di depan mata tapi mereka tidak mau mengakunya ya. Pengadilan rakyat si pengacara kan yang emang dibayar ya, wajarnya mereka melakukan hal tersebut ya. Mungkin mereka bisa membela secara mati-matian karena bisa saja mereka ada kerjasama ya, atau memang pada dasarnya ada sesuatu yang sudah membuat mereka sehingga mereka masih belum membuka mata untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah ya. Dalam hal tersebut nggak ada yang nyerang takut sendiri ya, malu sendiri ibaratnya. Mereka melakukan tersebut mungkin bisa juga karena suruhannya. Memang saja Pak Gibran ini banyak orang yang tidak suka dengan dia karena dalam cara pemimpinannya untuk memimpin negara kita ya, seakan-akan tidak ada bentuk profesionalkan diri ya. Kita tahu bahwa dalam cuplikan-cuplikan video tersebut yang dimana para termu-termu ini memang sudah geram sekali, apalagi ada usul-usul Bapak Gibran segera dimasukkan ya, segera dimenelkan atau dilangsirkan dari kerjaannya sebagai pemimpin kita ya. Tentunya semakin mengamuk ya para termu-termu itu, mereka tidak suka kalau pemimpin mereka segera ditangkap. Mungkin ketika pemimpin mereka ditangkap ya otomatis penghasilan mereka sudah tidak ada lagi, atau keuntungan dari pribadi mereka sudah tidak ada ya. Kenapa kita bilang begitu? Karena semua orang yang selalu membela mereka itu selalu terbongkar ada kerjasamanya dari Bapak Gibran ya. Tentunya kita bisa melihat hal tersebut. Nah, ada juga hal-hal yang memang mencurigai kita. Mereka ini masih belum membuat banyak yang tahu ternyata mereka membuat Bapak Prabowo ini tidak baik di mata para masyarakat. Padahal Bapak Prabowo ini mempersiapkan segalanya. Walaupun pada masa ia menjadi pemimpin banyak negara kita sudah tidak baik-baik saja ya. Banyak demo demokrasi, namun itu adalah bentuk karena memang sebelumnya atau pemimpin dari sebelumnya, bukan pas setelah dia ada sudah tidak bagus lagi. Yang memang seakan-akan Bapak Gibran ini salah satunya juga yang membuat onar, atau bisa saja dia membuat juga kegaduhan sama seperti bapaknya, karena setiap ada politik-politik negara kita ya selalu terkait dengan mereka ya. Jangan sampai masyarakat yang mengambil tindakan untuk dia segera didemo untuk diadili ya, takut juga nantinya tidak ada pengampunan dari masyarakat ya.
Omong aja berani si Firdaus ini ketemu di darat bisa dijadikan rica-rica sama rakyat ya, karena memang pada dasarnya dia terlalu berani, dia terlalu menunjukkan diri untuk membela Bapak Gibran ini ya. Takutnya dia nanti tidak bisa tetap muka di depan publik ya karena perkataannya tersebut. Apalagi kalau memang benar salah Bapak Gibran ini, otomatis mereka akan dikenakan sanksi ya. Otomatis hal tersebut tidak boleh ditinggalkan karena pada dasarnya para termo-termo ini harus segera diadili juga atau diberikan sanksi dalam pembelaan orang yang bersalah, karena pada dasarnya negara kita semakin terpecah belah juga ya karena mereka mengamuk ya. Antaranya mereka mau juga agar negara kita terpecah belah satu sama lain dan saling berpihak, saling membenci satu sama lain sehingga negara kita tidak baik dan nama Bapak Prabowo tidak bagus di negara-negara lain. Nah, banyaklah hal-hal yang sudah kita lihat di situ. Ya, terima pada stres kayak orang berdasarkan ya memang teroris PKI ini mereka sudah muak sama Jokowi si pemohong yang haus kekuasaan demi keluarganya. Mereka sudah bersatu akan mengadili Jokowi ya. Kalau memang masih belum juga pemerintah mengambil tindakan, yang otomatis biarlah masyarakat yang mengambil tindakan tersebut ya. Maka ragamnya karena dari zaman buku kota-kota ada kota termu, ada dahulu ada maniak dan geng Solo dan lainnya, dahulu hanya ada anak bangsa NKRI. Namun terpecah belah sekarang sudah tidak ada lagi. Namun bagian dari geng Solo ini yang selalu membuat onar-onar di negara kita ini. Ya wajar saja para termu ini membela mati-matian, membela Jokowi dan keluarganya karena itu merupakan pemasukan keuangan bagi mereka yang menjilat, apalagi ekonomi negara ini lagi sulit. Ibaratnya mereka mengambil kesempatan di sela-sela kesempitannya untuk mendapatkan kekuasaan atau keuntungan pribadi tanpa melihat kesengsaraan masyarakat ya, tanpa melihat bagaimana orang lain begitu. Nah, teman-teman, demikian dari video ini dan coba kita viralkan dan berikan tanggapan di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini, terutama politik mengenai tentang Bapak Gibran ini.